Ya, itu aja sih dari aku. Amin, amin. Thank you so much Mary ya buat berkat yang luar biasa yang boleh disaksikan, dan welcome to our community, welcome to our family. So Mary, selamat datang dan terima kasih untuk sharingnya. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh kebaikan Tuhan dengan banyak hal. Amin. Amin. Ya, oke. Dan tema kita hari ini, saya ucapin salam dulu satu persatu ya, kayak host gitu kan. Padahal hari ini hostnya Bobby loh gitu. Oke, kita ucapkan selamat datang untuk Agnes, Mary, Bobby. Halo Cilulu, Michelle, Novel, Novrilia, ACC, Anastasia, Noviana, dan Anastasia. Ya. Oh, ACC Andreas, halo Andreas. Yang baru dimutasi balik lagi ke kantor pusat. Iya Kak, thank you. Thank you, luar biasa, Tuhan berkati luar biasa ya, wah naik terus dan tidak turun ya. Amin. Yes. Thank you Kak. Amin. Ya, oke. So tema kita malam hari yang luar biasa ini pas banget tanggal 31 Maret. Tadi aku bilang mengatakan apa kita mau liburin? Dia bilang enggak dong, ini malam tahun baru, justru sebelum kita nanti merayakan bersama keluarga jam 12, kita mau merayakan bersama dengan Tuhan dan komunitas, kita mau saling berdoa. Amin. Tapi tentunya sebelum kita berdoa, kita mau merenung kebenaran firman Tuhan. Kita mau sampaikan bahwa firman yang kita malam hari ini sampaikan, apa temanya Bob? Tunggu gak sebentar Kak, kata Bobby. Temanya adalah Allah itu baik, amin. Amin. Yes, yang percaya katakan Allah itu baik, katakan amin. Allah itu baik dong, amin. Selalu baik, pasti baik. Ya dong. Kan ada lagunya ya, dikatakan Allah itu baik, sungguh baik diberikannya kasih karunia-Nya. Nah, gitu ya. Kita percaya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan waktu kita bilang Tuhan itu baik, kita bisa melihat bahwa benar nggak sih Tuhan itu baik. Nah, ini kita mau belajar nih. Yuk kita buka ya firman-Nya. Di 1 Tawarik 16 ayat 34. Nanti akan ada 3 poin yang saya akan bagikan untuk saudara. Kita buka dengan 1 Tawarik 16 ayat 34. Yang boleh ketemu, boleh katakan amin dan langsung bacakan. Silakan. 1 Tawarik 16 ayat 34. 16 ayat 34. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kayak lagu ya? Iya dong. Tapi lagu yang kayak firman, seharusnya bukan firman yang kayak lagu. Kayak lagu ya, karena kita tahu lagu yang kayak firman. Orang lagunya terinspirasi dari firman ya. Ya, betul. Tapi bilang gini, keren banget ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sampai selama-lamanya. Wow. Jadi ada yang saya hari ini secara pribadi pengen ajak saudara gitu ya, pada malam hari ini nanti pada saat tutup tahun gitu ya, bersama dengan keluarga gitu. Kalau di adat Batak ada apa namanya Bob ya, itu yang cerita-cerita sama keluarga itu curhat-curhat semua. Namanya apa istilahnya Bob? Apa? Nggak kedengaran Bobby. Suaramu nggak ada Bob. Suaramu nggak ada Bob. Nah, hilang Bob. Nggak ada. Ya itulah, pokoknya istilahnya itulah gitu. Aku juga nggak tahu nama istilahnya apa. Kalau nggak salah Manohata itu, nggak tahu apa itu nggak salah ya. Kalau nggak salah inget ya, Manohata itu. Nah. Oh, Mandokata. Mandokata, maaf. Ya, Mandokata. Jadi ada satu kebiasaan yang cukup baik gitu ya dari adat di di Sumatera Utara, adat Batak yang disebut sebagai adat Mandokata. Di dalam adat itu mereka itu pada saat setiap malam tahun baru pergantian tahun mereka itu melemparkan unek-uneknya, koreksi saya kalau saya salah. Melemparkan unek-uneknya, menyampaikan kalau ada yang ganjelan hati gitu ya. Misalnya saya ada kesal sama adik saya, di dalam malam tahun baru itu mereka harus menyampaikan di malam itu. Ada saya kesal sama bapak saya. Jadi tujuan dari acara Mandokata itu begitu baiknya buat saya untuk apa? Untuk tidak menyimpan bibit-bibit kepahitan, sehingga maksudnya dari keluarga besar itu adalah ketika mereka masuk ke dalam tahun yang baru,
mereka bisa datang dengan sukacita yang baru. Mereka memulai segala sesuatu dengan hal yang baru lagi. Wow, itu keren ya buat saya, itu keren banget itu ya. Tapi pada malam hari ini saya, sebelum nanti Bobby mandok Hatta, saya kasih tambahan gitu ya. Malam hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan gitu. Kata Bobby, Kak saya nggak bisa mandok Hatta, kenapa? Karena keluarga saya di Medan, Kak. Oh iya benar-benar, maaf Bob. Tapi kan sekarang siapa tahu nanti mandok Hattanya pakai Zoom gitu ya, siapa tahu gitu. Ya. Nah, firman-Nya pada malam hari ini bilang katanya bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Kalau kita baca firman-Nya dibilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Allah. Kenapa itu menjadi kehendak Allah? Kenapa kita harus mengucap syukur? Kan ternyata di balik mengucap syukur, kita mulai menyadari bahwa Tuhan itu sangat amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam mengucap syukur kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib dalam kehidupan kita, sampai kita sendiri nggak sadar. Seberapa banyak dari kita nggak sadar kalau Tuhan itu baik? Mungkin banyak gitu ya. Kita lebih cenderung mudah mengingat kalau orang ngomong sakit, orang ngomong kata-kata kasar, orang ngomong kata-kata yang melukai hati, kita mudah ingat itu. Kita mungkin mudah mengingat perbuatan-perbuatan jahat, tapi ketika begitu banyak perbuatan baik, begitu banyak kasih, begitu banyak karunia yang Tuhan sediakan bagi saudara saya, mungkin kita lupa. Dan pada malam hari ini sebelum kita tutup tahun, saya ajak saudara untuk kembali. Wah, betapa banyak pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari. Amin. Betapa banyak kasih karunia Tuhan. Ya. Dan untuk mengajak saudara untuk bisa mengingat gitu ya, bagaimana kita bisa tahu Allah itu baik. Saya akan membagikan paling enggak 3 hal pada malam hari. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyadari bahwa Allah itu baik. Meletakkan fokusmu di tempat yang tepat. Amin, katakan fokus. Fokus. Yes, katakan fokus. Meletakkan fokusmu di tempat yang tepat. Kenapa? Ya, fokus itu bukan kue ya. Ini kue apa? Kue fokus. Itu kue kukus namanya saudara. Iya deh, bukan fokusnya bukan kue ya. Fokus itu cara kita berpikir. Amin. Yuk kita buka firman-Nya yuk. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 ini menarik banget. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Yang ketemu boleh katakan amin dan boleh bacakan. Ratapan 1. Ratapan 3 ayat 3. 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, enggak, saya baca Amin. merinding loh. Wah, ya kan? Kalau saudara baca kitab ini, jangan dipotong bagian itunya aja. Kenapa? Kalau potong itu, wah kelihatannya nih penulis ratapan nih sedang berbahagia gitu ya. Sedang luar biasa, wah kasih setia Tuhan luar biasa. Enggak, saudara. Kalau saudara baca nanti dari ratapan 3 ayat yang pertama, saudara akan temukan bahwa di dalam kitab ratapan itu bangsa Israel sedang meratap gitu ya, sedang susah. Sedang dalam situasi yang nggak mudah buat mereka. Bahkan matakan mereka bilang rasanya pengen mati dan sebagainya. Mereka meratap. Tapi lihat-lihat nih, satu hal yang menarik adalah ketika dia masuk ayat 21 begini. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Katakan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Wow. Saya melihat bahwa ya tahun 2020 mungkin kita meratap hal yang sama ya, saudara meratap, saya meratap. Kita melihat ekonomi ini ya, mungkin ada yang pekerjanya mungkin potong gaji, mungkin ada nggak dapat kerja, mungkin ada saudaranya kena, orang tua atau sebagaimananya. Tapi satu hal, jangan fokuskan pikiran masalah saudara pada persoalan-persoalan yang boleh ada dalam kehidupan saudara. Kita fokus sama Tuhan, kita katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Katakan, oleh sebab itu aku akan berharap, katakan nama saudara, Andrew akan berharap. Ya. Katakan nama saudara, Andrew akan berharap, mungkin Mary akan berharap, Agnes akan berharap, katakan, Andrew akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup,
maka saudara akan melihat betapa besar dan banyaknya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Makanya kita baca lagi Ratapan 3 ayat 25, habis itu Ratapan bilang apa? Kita mau belajar sedikit. Ratapan 3 ayat 25. Lanjutan yang tadi ya berarti. Benar, Ci. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Makanya saya katakan sama saudara, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Kalau saudara belum merasakan kebaikan Tuhan, saudara berharap lebih lagi. Kenapa? Karena Dia adalah yang baik bagi orang yang berharap. Kalau kita mengharapkan segala sesuatunya sama Tuhan, saudara akan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan dia kata bagi jiwa yang mencari Dia baik. Saya sempat sampaikan kepada teman-teman Komsel, mungkin itu ada sebagian yang mendengar, ada sebagian yang belum. Mungkin Mary, mungkin kayak Novriliana, kayak Ayas mungkin tahu. Ya mungkin ya, kayak Mary dan teman-teman yang lain yang baru-baru nggak tahu gitu. Kalau Kak Andrew ada di sini gitu, mungkin Cilu tahu. Kak Andrew dulu pernah buta. Tuh langsung Mary bengong, hah? Yang benar Kak? Benar Mer gitu ya. Nah, wow. Saya pernah buta gitu. Ya, saya pernah buta, saya pernah masuk rumah sakit di tengah tahun ini. Di tengah bulan Juni saya kena serangan, saya nggak tahu serangan apa. Saya pernah buta, saya pernah hilang harapan, saya pernah nggak udah pupus gitu ya. Dan kejadian saya pupus harapan itu pada saat saya sedang studi S3. Artinya pada saat itu saya udah bentar lagi mau ujian. Saya ingat saya kena tanggal 16, tanggal 18 Juni saya mau ujian. Dan tiga hari sebelum ujian, tiba-tiba saya kena serangan otak, gitu ya. Yang mengakibatkan saya harus buta, kehilangan keseimbangan, dan wah kacau. Sebagai manusia, hari itu saya hancur hati, gitu. Saya hancur hati. Tuhan, kenapa saya buta gitu ya? Gue kurang apa gitu? Kayak ngelayanin Senin sampai Minggu gitu, ke Senin kali ya mungkin. Saya ngerasa saya udah buat ini, tapi saya bilang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tuh baik. Saya cuma bilang gitu. Walaupun pada saat itu saya nggak bisa ngelihat, gitu kayak lagunya. Meskipun, bukan itu lagi lagu gimana? Walaupun ku tak dapat melihat, gitu kan. Semua rencanamu Tuhan, kayak gitu ya. Tapi pada saat itu ya dan amin bahwa saya nggak bisa ngelihat. Saya ada di dalam satu situasi dan posisi di mana saya ya benar-benar diperkenankan Tuhan ada di sisi yang seakan nggak percaya orang lihat saya selemah itu gitu. Kenapa? Karena orang kalau ngeliat saya pada saat apalagi belum corona saya masih rajin nge-gym gitu. Belajar dari Cilulu nge-gym masa gua enggak gitu ya. Terus rajin olahraga, makannya juga teratur, berat badan tinggi badan harusnya sesuai. Dan melakukan aktivitas kegiatan yang buat saya harusnya cukup sehat. Tapi ketika saya diperkenankan Tuhan sakit, saudara mungkin susah membayangkan apa yang saya alami. Tapi saya selalu berdoa jangan sampai hal yang saya alami saudara alami. Tapi dengan saya menikmati itu, saya bisa merasakan bahwa memang hidup manusia itu seperti uap, ya. Seperti yang Paulus katakan bahwa hidup manusia seperti uap, sebentar ada, sebentar lagi lenyap, gitu ya. Jadi nggak ada kebanggaan di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena kita bisa lenyap kapan saja. Dan pada saat saya buta, saya ingat benar papa saya datang. Dia bilang dia berdoa untuk saya. Sebelum papa saya datang berdoa, om saya datang. Ayah Andrew nyanyi dulu. Oh, dia bilang nyanyi. Dia bilang nyanyi apa om? Mau tau nggak saudara nyanyi apa? Dia setelin lagu gini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Oh siapa yang nggak nangis? Dia bilang, aduh gimana gue ngomong Tuhan Yesus baik, gue buta Tuhan gitu kan. Tapi ya, saya cuma nyanyi Tuhan sambil nangis. Apapun yang terjadi, terus nangis, kita nangis udah nggak bisa. Saya nangis nggak bisa pasrah. Karena saya sebagai manusia pada saat itu usia saya baru 30 sekian. Tiba-tiba Tuhan perizinkan buta, saya udah bayangin kalau usia saya 60 tahun, 30 tahun lagi buta, gimana Tuhan cerita hidup saya dan anak-anak saya? Gimana Tuhan cari kehidupan di keluarga? Bagaimana? Otak saya udah nggak karuan mikirnya. Tapi saya yakin, saya percaya waktu papa saya minta, om saya minta, saya cuma bilang, yes Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan saya percaya Tuhan Yesus baik. Makanya tadi kan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu dikehendaki Allah, saya bilang Tuhan Yesus baik. Dan dikatakan begini kan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap sama Dia. Wow. Dan ketika saya berharap sama Tuhan, dan saudara bisa lihat kalau hari ini saya ngobrol lancar, nggak ada kurang, masih bisa melayani saudara, itu anugerah Tuhan. Bukan hebat kuat kagak, nggak ada yang dulu di sini. Kalau saya hari ini di tahun 2020 ini
udah saya sembuh, terus saya juga boleh selesaiin kuliah saya. Itu benar-benar anugerah Tuhan. Udah gitu dikasih bonus-bonus yang banyak banget. Udah ada berkat Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Nggak ada lagi, amin. Oke. Kedua, bagaimana kita bisa menyadari bahwa Allah itu baik? Yang pertama tadi meletakkan fokusmu, yang kedua adalah mengerti tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita mengerti kasih setia Tuhan, kita tahu bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita mengerti Allah itu baik, kita mengerti kasih setianya Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan nggak pernah lepaskan tangannya dari anak-anaknya. Amin. Ya, Tuhan nggak pernah membiarkan saudara pernah berjalan sendiri. Enggak, dikatakan orang benar itu seperti pohon dan tanam di dalam aliran air. Dia akan bertumbuh meskipun kondisi seperti apapun. Saya ngelihat 2020 tahun yang berat untuk kita semua. Tapi kalau hari ini saya bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, itu karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Saya cerita sedikit itu, kasih setia Tuhan. Bahwa hidup kita pasti penuh dengan masalah, amin. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, paling nggak mengerti dan memegang janji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan anak-anak sendiri. Nggak percaya? Yuk kita buka firman-Nya. Filipi 4 ayat 13. Oh, ini firman yang luar biasa, yang dipegang sama semua orang. Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kayak lagu lagi. Lagu kayak firman kayak lagu. Wah, itu. Oke. Tapi lihat ya, kalau kita mengerti mengenal Tuhan kita, mengerti tentang kasih setia Tuhan kita, Tuhan nggak pernah kasih masalah tanpa jalan keluar. Amin. Tuhan nggak pernah membiarkan kamu menghadapi persoalan yang kamu nggak bisa lewati. Kenapa demikian, Kak? Karena prinsipnya gini, ketika masalah itu boleh terjadi dalam kehidupanmu, ya, Tuhan sudah menyiapkan banyak jalan keluar, banyak mujizat untuk saudara boleh raih. Bahkan untuk saya secara pribadi, bahkan masalah yang kamu buat sendiri. Wow, itu baiknya Tuhan kita loh. Padahal bikin masalah kita, tapi yang beresin Tuhan juga. Ya, siapa yang pernah merasakan hal demikian? Saya banyak mess up hidup saya banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Tapi lihat, kalau saya hari ini boleh melayani Tuhan, boleh diberkati Tuhan, boleh dikasihi Tuhan, itu bukan karena saya, karena kebaikan Tuhan. Dan hal yang sama saya dorong untuk saudara boleh percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan, iya dan amin. Bahkan Dia Allah yang memelihara hidupmu lebih dari segala yang kau pikirkan. 2020 benar berat. Tapi satu hal, Tuhan kita nggak pernah kalah berat dari masalah kamu, amin. Tuhan kamu nggak pernah kalah besar daripada masalah kamu. Kamu punya Allah yang begitu baik, yang statusnya bukan cuma Tuhan aja, tapi dibilang Dia Bapa kita. Wow, itu status yang luar biasa itu ya, yang Tuhan berikan, bahwa menjadi anak-anak Allah itu karunia yang luar biasa. Kalau engkau hari ini boleh diberkati dengan banyak hal, salah satunya adalah kehidupanmu, kesehatanmu, itu anugerah, itu berkat. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang merindukan kehidupan, mungkin kesehatan seperti saudara miliki hari ini. Ya, kalau saudara mengerti ini, saudara melihat bahwa meskipun seakan-akan semua pintu tertutup, lihat, kalau engkau fokus sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan udah kasih jendela untuk kamu lihat, boleh masuk. Oh, ya kan? Dan yang ketiga, ya, tadi kita adalah bagaimana kita bisa melihat Allah itu baik. Yang pertama adalah meletakkan fokus di tempat yang tepat, itu Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah mengerti tentang kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus belajar melihat dengan iman. Oh, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita miliki. Itu satu hal kalau kita cuma jadiin itu dogma, cuma jadi dogma. Kalau kita cuma jadiin teori, cuma jadi teori. Tapi lebih dari itu, kalau kita jadikan itu cara kita berpikir, kita mulai mengerti pikiran Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dengan iman kita tadi bisa berharap sama Tuhan. Dengan iman kita percaya dengan setiap janji-janji firman Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa pertolongan Tuhan atas hidup kita nggak pernah habis. Amin. Nah, kenapa demikian? Yuk kita Bobby baca di Roma 1. Bob. Roma 1 ayatnya yang ke-17.
Ya, yang boleh ketemu boleh bantu baca Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Jadi saya baca lagi, Kak. Boleh bantu siapa aja boleh. Roma 1 ayat 17 firman Tuhan, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oh iya dong. Sebab di dalamnya nyanyi ini apa? Kalau kita refer ke ayat 16, itu bicara tentang Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Ya. Artinya itu bicara tentang firman Tuhan. Kenapa dikatakan gini nih? Firman Tuhan bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau kita bicara tentang kebenaran Allah, itu bicara tentang kebenaran yang absolut. Ya, bertolak datangnya dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Makanya kalau saudara hari ini boleh hidup benar, itu karena saudara bukan karena saudara hidup benar, enggak, karena saudara dibenarkan oleh firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan dan percaya atas firman Tuhan. Dan saya undang saudara di tahun 2020 akhir ini pas tanggal 31 yang kita bisa tutup. Dan pas kita tutup ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya hari ini kita cuma sampai jam 20.30 karena pasti saudara akan mau melakukan aktivitas ya. Saya juga mau ibadah sama keluarga dan sebagainya. Saudara juga ini, kita nggak mau jadi penghalang. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah ketika kita melihat dengan iman, kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Janjinya tidak akan pernah gagal. Yes. Kalau saudara berpegang pada firman-Nya, firman-Nya akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara ketika Tuhan campur tangan, dikatakan kau akan dibawa dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Ya. Di sini kita mau dipelihara Tuhan lebih lagi. Kita mau disayang Tuhan lebih lagi. Ya. Kalau kita mau berjalan, kita percaya hiduplah oleh iman. Melihat dengan iman bahwa Allah itu baik akan membuat saudara melihat banyak kebaikan Allah, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Artinya mungkin saudara tahun 2021 akan menemukan banyak masalah yang besar dan berat. Tapi ketika saudara melihat dengan kacamata iman yang benar, kacamata yang tepat, saudara akan melihat kehidupan yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum masih ada 10 menit, mungkin sebelum tutup, mungkin ada yang mau kesaksian dulu sepanjang tahun 2020, ada mau, mungkin Cilulu atau Bobby atau teman-teman yang lain, ya, kita mau testimoni Kak. Iya. Bobby itu orang ganteng, baik. Bukan testimoni promosi Bobby ya, bukan ya. Ya, silakan. Kita masih ada waktu. Sebenarnya ada sih, tapi cuma takutnya kepanjangan, Kak. Enggak apa-apa, Ci. Panjang-panjang sedikit enggak apa-apa. Oh iyalah, lebih-lebih dikit ya, dipersingkat aja. Aku mau memberi. Tapi sebelum aku sharing kesaksian, aku cuma mau ngomong, teman-teman sadar nggak sih bahwa tahun ini malam Natal sama malam Tahun Baru kita kayak kalau tahun-tahun kemarin kita mungkin sibuk dengan acara, sibuk pelayanan, dan kayak Marta ya. Ngerasa nggak sih kalau tahun ini kita seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan, mendengarkan Tuhan gitu. Kayak ngerasa gitu aja sih kalau saya pribadi tahun ini, kayak lebih nikmat aja. Lebih hikmat ya. Wow. Ya, lebih nikmat. Amin. Oh ya, saya mau sharing ya. Malam Natal kemarin, seperti yang teman-teman tahu, gereja juga nggak ada perayaan. Kita benar-benar di rumah. Terus waktu itu malam Natal itu sebelum jam 12 saya dengan suami berdoa bersama, berdoa syafaat di malam Natal, mengucap syukur seperti biasa gitu kan. Nah, saya yang mau sharing, malam Natal saya mengalami mukjizat. Saya mengalami mukjizat dari Tuhan. Jadi tahun ini aku lumayan diizinkan Tuhan untuk untuk mendapat ujian dari segi kesehatan. Nah, yang tahun-tahun sebelumnya aku boleh dikatakan aku agak sombong dengan kesehatanku. Seperti yang teman-teman tahu, makan sehat, olahraga gitu kan, yang Kak Andrew sharing tadi, pas banget sih Kak Andrew tadi sharing. Nah, tahun ini lumayan, di mana pertama-tama
bulan-bulan yang lalu aku terpapar, kedua terus tiba-tiba lututku mengalami bengkak tiba-tiba dan aku nggak bisa jalan pun sakit waktu itu. Cuman aku belum cerita ke teman-teman. Habis terpapar sembuh lutut bengkak. Untuk seorang yang pelaku olahraga, kaki itu udah kayak apa gitu kan, udah nomor 1 yang diandalkan kan, gitu kan. Terus aku sempet kayak ngedown juga, terus berdoa sama Tuhan, tapi juga bertindak melakukan bagian juga, berobat ke dokter dan puji Tuhan membaik. Terus sejak kalian teman-teman ada yang tahu nggak, ngerti bengek nggak sih? Bengek tahu Kak Andrew? Tahu. Nah, saya selama 40 tahun umur saya tuh bengek. Saya punya bengek. Saya yakin itu saya punya bengek. Nah, dan bengek yang aku alami ini itu alergi dingin. Jadi setiap suhu tubuh aku dingin atau cuaca kayak sekarang nih hujan gitu, aku akan mengalami namanya nggak bisa napas, sesak napas. Dan setelah aku terpapar kemarin, aku merasakan setelah sembuh dari terpapar kemarin, aku tuh setiap hari kumat bengeknya. Setiap malam suami saya tahu, setiap malam aku bengek, nggak bisa napas. Setiap mau tidur susah karena nggak bisa napas. Dan semakin intensitasnya tuh setiap malam itu terjadi, setiap hari aku mengalami itu. Kita nggak tahu sejak aku terpapar kemarin, nggak tahu ada damage apa di paru-paru aku juga nggak tahu, tapi aku merasakan itu. Nah, pada malam Natal, aku ketika berdoa, pada malam Natal saat itu aku berdoa, aku mengalami mukjizat dari Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan, aku bilang sama Tuhan, jika selama ini aku meyakini bahwa aku mempunyai asma dan aku bengek, mulai malam hari ini itu sudah tidak berlaku. Dengan iman aku meyakini Tuhan akan menggantikan aku dengan paru-paru yang baru jika terjadi damage di paru-paru aku, dan Tuhan akan mengembalikan fungsi paru-paru aku seperti ciptaannya mula-mula yang sempurna, yang semuanya datang dari Tuhan. Aku bilang gitu. Aku berdoa begitu. Dan sampai hari ini, dari Natal sampai hari ini, bahkan malam ini nih, hujan dari siang nih, biasanya aku udah bengek. Sampai hari ini, aku tidak mengalami itu lagi. Yang aku yakini dan aku sudah menerima dari Tuhan. Aku sembuh. Amin. Selama 40 tahun aku tahu aku bengek. Kok mulai hari ini aku tidak bengek lagi. Itu sih yang aku mau sharingin. Oh, terima kasih Citu, luar biasa lo kesaksiannya menguatkan. Amin. Orang yang menaruh pengharapannya sama Tuhan pasti tolong Tuhan lebih lagi. Wow, thank you so much. Thank you. Yes. Luar biasa, thank you. Mungkin masih ada lagi mau kesaksian, kita masih ada waktu. Aku ingin didoakan agar terjadi mujizat kesembuhan. Kesembuhan apa, Jul? Oke, belum balas lagi. Ya, mungkin ada lagi yang mau didoakan lagi atau mau sembuhan kesehatan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita satukan dalam doa syafaat ya. Jadi memang pada malam hari ini secara khusus gitu ya, kita akan berdoa secara syafaat. Kita akan mau mendoakan satu-satu. Makanya tadi aku butuh waktu sedikit lebih pendek supaya kita malam ini mau berdoa. Jadi mungkin kalau boleh tadi yang jaringannya lancar ini ada siapa? Ada saya, mungkin ya Cilulu jaringan cukup baik. Terus kalau ada siapa lagi jaringan cukup baik, mau berdoa buat teman-teman di sini, boleh banget. Kita bisa berdoain satu-satu, bebas siapa aja boleh. Supaya kita yakin, kita saling kuatkan bahwa mujizat Tuhan nggak cuma terjadi di saya aja, nggak cuma terjadi di Cilulu aja, tapi saya percaya setiap teman-teman yang punya kerinduan apapun itu, tadi seperti Julius dan sebagainya, pasti terjadi kalau kita percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup. Amin. Karena tadi kata Tuhan baik bagi orang yang berharap padanya, kita iman itu. Amin. Oke. Kita bersyukur buat tahun 2020 yang dahsyat ajaib luar biasa, dan sebelum kita masuk, kita siapkan hati kita mau berdoa untuk sahabat-sahabat. Nanti mungkin gini ya, saya boleh berdoa untuk yang dekat dengan saya bisa berdoa untuk Bobby, misalnya dengan
Cilulu, terus untuk Novel gitu ya, untuk Ayas. Nah nanti sisanya Bobby boleh doain yang orang-orang yang belum saya doain lagi ya. Dan Cilulu juga mungkin bisa berdoa untuk yang Cilulu digerakkan untuk doain siapa, teman-teman, atau untuk gereja, atau untuk keluarga besar, atau untuk pemerintahan, atau untuk apapun itu. Dan abis itu kalau ada yang tergerak boleh sambung aja. Kalau nggak ada nanti langsung sekitar 3 detik nggak ada sambungan doa, saya akan tutup dengan doa berkat ya. Baik ya, sebelumnya juga saya akan berdoa dulu. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa setiap firman itu hidup sehingga dapat menghasilkan kesaksian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu datang Tuhan ke dalam kaki salib Tuhan. Kami tahu Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan kami mau datang, kami mau berdoa, kami mau berpegang kusyuk seperti Maria kepada Tuhan, mengambil bagian terbaik yaitu firman Tuhan, yaitu persekutuan, yaitu tangan Tuhan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, tahun 2021 kami nggak akan pernah bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami cuma bisa berjalan dengan Tuhan, karena bersama dengan Allah saja kami kuat, tapi tanpa Allah kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukan hebat kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia yang boleh Engkau berikan Tuhan pada malam hari ini. Bapak, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa atau secara khusus buat saudari kami Tuhan boleh baru bergabung Tuhan yang sedang berulang tahun khususnya Tuhan saudari Mary. Bapak Engkau yang memberkati dia Tuhan, Engkau sertai dia, Engkau jawab setiap cita-citanya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, mimpi-mimpinya di tahun 2021 Engkau yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongannya Mary datang daripada Tuhan. Biarlah panjang umur menjadi bagiannya, kekayaan, hormat, kemuliaan menjadi bagian Tuhan sediakan bagi Mary apabila dia takut akan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada dan ajaib bagi kehidupannya. Terima kasih Bapak buat Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cilulu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjawab setiap doa-doanya. Engkau menjawab kerinduan hatinya. Bahkan setiap 40 tahun Engkau memberikan mujizat yang ajaib luar biasa. Oleh sebab itu kami materaikan Tuhan untuk menjadi kesaksian luar biasa bagi anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Cilulu lebih lagi. Engkau memberkati Tuhan setiap mimpi-mimpinya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati masa depannya. Dan bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bobby Tuhan, hamba yang setia boleh terus ada Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam setiap pelayanan, Kau memberkati Bobby Tuhan, Kau jawab setiap mimpi-mimpi dan cita-citanya, Kau memberikan dia kesehatan, memberikan dia damai sejahtera, memberikan dia pertolongan, dan apapun yang ia cita-citakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bobby ke dalam tangan menjadi anak terkasih-Mu ya Bapak pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini dia akan mengucap syukur dengan begitu dahsyat luar biasa. Karena begitu banyak perbuatan tangan Tuhan ajaib luar biasa boleh terjadi. Baik dari segi kesehatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, pergaulan, dan dimanapun dia diletakkan, dia boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk brother kami, Tuhan Ayas, Tuhan saudara kami, Tuhan yang terkasih. Tuhan terima kasih, Tuhan promosi lepas promosi boleh Kau berikan. Dan kalau hari ini Tuhan dia boleh kembali Tuhan kantor pusat, itu pun berkat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan Ayas. Kami percaya Tuhan itu ada pertolongan Tuhan yang ajaib luar biasa boleh terjadi dalam kehidupannya. Kau yang memberkati juga istrinya Vena dan anaknya Tuhan. Kalisa Engkau memberkati, Engkau berikan dia kesehatan dan damai sejahtera senantiasa. Kami percaya pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupannya sehingga semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat Noviana Tuhan, Novel Tuhan yang sedang studi Tuhan kedokteran. Kami percaya Tuhan setiap kerinduan hatinya, kalau dia boleh saksikan dulu bahwa dia masuk kedokteran karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan sama Tuhan. Nanti ketika dia lulus, dia boleh pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga ya dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang ajaib yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh terbatas dalam doa ini, tapi kami percaya Tuhan ada rentetan doa yang akan luar biasa boleh terjadi pada malam hari ini, sehingga kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi ketika mereka menjamah Engkau dengan penuh hati. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bobby untuk lanjutin doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih yang kemuliaan Tuhan. Apa yang pada malam hari aku berdoa Tuhan Yesus buat serahku sebagai Julius ya Bapak. Saya Tuhan, segala kekhawatirannya Bapak, segala apa yang dia alami Tuhan Yesus tidak lebih besar dari kuasa
Tuhan, ya Bapak, semakin hari semakin kokoh dengan kasih dan aku berdoa Tuhan, setiap gumulan dia Bapak, aku percaya tentang tangguh dan segalanya Bapak. Bapak, aku berdoa Tuhan buat setiap apa pekerjaan yang dia lakukan Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang akan membantu dia Bapak. Terima kasih Bapak, aku melihat Tuhan dengan mata iman Bapak, bahwa anakmu ini kok pakai luar biasa. Aku berdoa Tuhan, bahwa apa yang sedang masih aku rinduan dia dengan Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam pribadinya ya Bapak, bahwa kasih Tuhan terlebih besar dalam pribadinya Bapak, bahwa kuasa-Mu terlebih besar Bapak. Aku berdoa Tuhan buat keluarganya Tuhan, buat yang tidak bahwa campur tangan yang terlebih besar dalam kuasanya Bapak. Terima kasih Bapak. Segala pergumulan dia Tuhan dapat dia tanggung dengan kuasa iman dalam kuasa kita dari Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Untuk kemuliaan Tuhan sendiri, bukan untuk pribadi. Aku berdoa Tuhan, terima kasih Bapak. Segala kekuatan yang mungkin mengganggu pemikiran dia, penglihatan dia Bapak dengan kacamata. Semuanya Bapak, aku berdoa Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ya. Saya minta Kak Tata boleh berdoa. Silakan Selamat Kak Tata. malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena setiap daripada kami ada, bagaimana kami ada pada malam hari ini, bukan suatu kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Tuhan Yesuslah yang menyertai kami Tuhan. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk sahabat kami, Agnes Tuhan. Apapun yang sedang dilakukan oleh Agnes, apapun yang menjadi pergumulan di tahun 2020 ini, kami percaya Tuhan itu semua sesuai dengan kontrol-Mu Tuhan, semua sesuai dalam kendali-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada yang di luar kuasanya Tuhan. Karena itu hamba mau serahkan kehidupannya di tahun 2021 nanti, kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai, kiranya 2021 nanti Kau bisa bisikan ke dalam hatinya Tuhan, setiap apapun yang akan perlu dia ambil, kiranya semuanya sinergi untuk kemuliaan nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Cilulu, kalau boleh bisa bantu berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang belum. Dear Bapa, malam ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini 2020 ini dengan rasa syukur. Terima kasih untuk segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Teman-teman juga mungkin itu tahun ini tidak mudah buat kami. Kami percaya di tahun 2001 kami siap menyongsong pemulihan, kemenangan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh upgrade kami pribadi lepas pribadi, proses kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Di setiap kami, dengan mata rohani kami melihat bahwa kami sudah menerima doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Cilulu. Apakah dari saudara ada yang tergerak untuk berdoa? Saya kasih waktu. Baik. Bapak, terima kasih buat persekutuan hari yang luar biasa. Engkau memberkati anak-anakmu tempat ini Tuhan, mulai dari Agnes, Cilulu, Bobby, Anastasia, Yohanna, Novelia, Michelle, Novel, Ayas, Julius, Mary, dan Noviana. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersatu hati, bersekutu bersama dengan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih untuk sepanjang tahun 2020.
Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang gak ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih bagi penyertaan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi gereja kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih penyertaan Tuhan yang ajaib luar biasa bagi keluarga kami, bagi kesehatan kami, bagi masa depan kami. Terima kasih untuk tahun ini dan hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan bagi kami semua. Kami tahu Tuhan, banyak teman-teman kami mungkin belum bisa gabung ke tempat ini karena memiliki kerinduan yang sama, tapi mereka tidak sanggup, tidak mampu, atau mungkin teralihkan fokusnya. Kami berdoa juga untuk mereka, Tuhan. Jamah mereka, sertai mereka, pimpin mereka, dan tetap berkati mereka, Bapa. Jangan melepaskan tali kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami anak-anakmu tempat ini tetap ingin bergandengan tangan, bersatu hati, ingin menyembah, memuliakan Tuhan lebih lagi. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersyukur untuk tahun 2020 yang boleh kami lewati dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan menutup malam hari ini Tuhan, kami angkat kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami terima. Biarlah Engkau saja memberkati kami. Kau yang memberkati keluarga kami. Kau memberkati pergaulan kami. Kau memberkati setiap apapun yang kami tanam dan kami lakukan. Kau memberkati di mana kami melangkah. Kau yang menuntun kami. Kau yang menjaga kami. Dan Kau yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan 2021 kami dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Tahun 2021 kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tahun 2021 pertolongan Tuhan tidak akan pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami terima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai kami dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih semuanya ya untuk hari ini. Saya percaya